Ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa naik ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah mendapatkan pil embrio tingkat D. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiao Yan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk maju ke kelas Doudi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio tingkat D dan warisan dewa kuno yang berisi dua sumber Qi yang tersisa di dunia ini. Warisanku mengharuskan seseorang memiliki hati yang seperti batu. Selama ada satu pemikiran yang ada, seseorang tidak akan pernah hancur. Dewa kuno Toushi memandang Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, benda itu digantung di atas kepala Xiao Yan. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Dengeng-dengungan. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiao Yan langsung memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di tubuh Xiao Yan membengkak. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat mengucur deras dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam waktu singkat. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet dengan kulit menutupi tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya turun seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Dewa kuno Toushi menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan tidak mampu bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan hanyalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut dengan liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan terdengar dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan mengerikan dari warisan. Dewa kuno Toushi mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekarang adalah saat di mana warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisannya tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah aku gagal? Jiwa Xiao Yan memandangi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul ketika Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada momen yang sangat berbahaya. Jika dia tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak mampu menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energinya? Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini berada dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, ia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, menyempurnakan tubuh fisik memerlukan banyak langkah rumit. Di mana dia punya waktu untuk memperbaiki tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama ada satu pemikiran yang ada, seseorang tidak akan pernah hancur. Kelompok cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Namun, pada saat kritis ini, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Dewa kuno Toushi sebelumnya dan sampai pada pemahaman. Kelompok cahaya jiwa yang dia ubah tiba-tiba berkedip intens saat hatinya mencapai pemahaman. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa yang mengejutkan adalah biji teratai api. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang dapat melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti gugus cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, ia sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersukacita dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk.
Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran. Terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresi bersemangat samar-samar muncul di wajah mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiao Yan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang sekeras batu dan tidak akan pernah hancur. Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di dalam hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, sekali lagi ia membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum. Aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah sebuah siklus sempurna telah terbentuk. Senyuman muncul di wajah Dewa Kuno Toushi saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk dengan lembut. Pemahaman anak ini cukup baik. Tak heran ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah tekad dan ketekunan yang seperti batu. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Dewa Kuno Toushi tersenyum. Nada suaranya mengandung sedikit perasaan terbebas. Waktu berlalu di tengah-tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meski dia gigih. Hanya sisa pikirannya yang menjaga jiwanya dengan kuat. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah latihan pahit tersebut. Penghancuran diri dan kelahiran kembali terus berlanjut dalam siklus tanpa akhir. 1 tahun di makam surgawi berarti lebih dari 2 bulan di benua Douki. Selama 2 bulan ini, dataran tengah mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh dataran tengah. Hal ini mengakibatkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tidak dapat ditinggalkan oleh siapapun. Langit yang awalnya biru kini ditutupi oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap muncul, menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut Central Plains. Kadang-kadang, banyak cahaya darah keluar dari awan darah yang menutupi dataran tengah. Mayat tergeletak dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Menghadapi tindakan klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi kengerian setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Baru pada saat inilah mereka memahami betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Menghadapi cahaya darah yang sesekali menimpa mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh daratan, banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah diri. Tujuan mereka tentu saja adalah markas besar Istana Langit. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Istana Langit di Central Plains yang dapat menahan erosi cahaya darah itu. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam radius puluhan ribu kilometer dari aliansi Istana Langit telah ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi massa kulit hitam. Seluruh dataran tengah telah mengalami kekacauan saat ini. Aliansi tidak berdaya menghadapi faksi-faksi yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang mencakup radius 5.000 km di sekitar aliansi Istana Langit. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini tampaknya masih memberikan ruang yang tidak memadai. Banyak faksi yang tidak punya pilihan selain terlibat konflik dengan faksi lain demi menjaga wilayah aman. Mereka bahkan saling berkelahi sehingga mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, tentara aliansi tidak dapat melakukan intervensi dalam masalah ini. Itu sudah menjadi batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak hal.
Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Saat mereka bertahan, Gu Yuan, Ju Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan seluruh nyawa di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat tingkat D. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari banyak nyawa dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti arus waktu, dataran tengah yang semula berkembang kini tertutupi oleh kehancuran. Sekilas, hari kiamat seolah telah tiba. Seiring berlalunya waktu, semua orang merasa semakin putus asa ketika mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika dataran tengah akan berakhir. Tidak ada yang mampu menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, bencana menimpa dataran tengah. Semua makhluk hidup tidak ada lagi saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi dataran tengah selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Selama 3 bulan ini, dataran tengah yang makmur dan semarak menjadi sangat berantakan dan terpencil. Semua orang panik saat mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana ke bawah tanah dengan harapan bahwa hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas Central Plains. Bau busuk berdarah yang sangat menjijikkan meresap ke udara. Tanahnya berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai dataran tengah hingga menjadi seperti negeri iblis. Tulang putih padat melayang di lautan darah. Tampaknya ada jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Douki. Bagaimanapun, tidak peduli pertempuran besar macam apa yang terjadi, orang biasa kemungkinan besar tidak akan ikut campur. Namun, klan Hun kali ini bisa dianggap sangat tidak berperasaan. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka ketika mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari kemundurannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Markas besar aliansi Istana Langit. Banyak tokoh berdiri di panggung yang tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang memenuhi langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Saya dapat merasakan bahwa dia akan berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sejenak sebelum Ju Kun berbicara perlahan. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Jangan bilang padaku bahwa kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya mengandung keluhan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan seperti ini dianggap sebagai semacam penyiksaan terhadap amarahnya yang membara. Formasi sudah terbentuk. Energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu berbicara tentang menyerbu ke dalam dan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin dapat mempertahankan tubuhnya untuk sementara. Itu merupakan hal yang cukup sulit. Sungguh angan-angan memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tangan semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka merasa sedikit putus asa menghadapi situasi ini. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan orang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi aman. Yan Jin menghela nafas pelan. Sampah-sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya berdiam diri di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahitnya, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit.
Di manakah faksi-faksi ini mendapatkan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara tentara aliansi dan klan Hun? Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya muncul di mata mereka. Memang benar, mereka masih punya harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, dataran tengah ini akan benar-benar selesai. Gambaran pemuda kurus itu melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut, namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Tentu saja yang terbaik jika itu masalahnya. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit mengendur. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan banyak orang. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang terdorong untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembusnya. Semakin banyak cahaya darah yang menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang membubung ke langit. Namun, dengan semakin banyaknya orang yang mengerumuni penghalang pertahanan yang ditempatkan oleh aliansi Istana Langit, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menabrak penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Oleh karena itu, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah mengarah ke penghalang pertahanan, secara alami hal itu menyebabkan banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki setiap orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini ditembus, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi daratan. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi selama setengah tahun ini. Namun, bau darah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi separuh dataran tengah selama setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak. Pusaran air muncul di lautan darah. Setelah itu, teratai besar berwarna darah perlahan muncul dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Bahkan ada yang jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata tertutup rapat sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang memenuhinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Menabrak. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat dia membuka matanya. Sesosok manusia yang diselimuti api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam genangan darah. 60 hingga 70% warga keturunan klan Hun juga telah dilempar. Namun, hal ini menimbulkan banyak ketidakpuasan. Api pelahap nihiliti melihat ke arah sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata. Mata darah Hun Tiandi sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke api pelahap nihiliti. Api hitam di mata nihiliti melonjak setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara lemah, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang ekstra tercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh. Api hitam di dalam mata nihiliti menjadi sangat layu. Hun Tiandi penuh senyum. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam diaglomerasi di telapak tangannya. Akhirnya berubah menjadi sekumpulan api hitam.
Jika saya menyerap energi ini ke dalam tubuh saya, benih yang melahap kemungkinan besar akan ditanam, bukan? Hun Tiandi tersenyum sambil melihat gugusan api hitam. Setelah itu, dia menghadapi api pelahap nihiliti dan berkata, "Sepertinya kamu tidak setia padaku? Kamu telah memaksaku melakukan ini." Cahaya ganas tiba-tiba keluar dari mata api pelahap nihiliti. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak muncul. Segera setelah lautan darah berfluktuasi, api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus dengan ganas menuju Hun Tiandi. Menyerang! Api pelahap nihiliti tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika api pelahap nihiliti menyerang. Orang bisa melihat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Puluhan tokoh muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan memuntahkan sekumpulan api hitam pekat. Api hitam ini berkumpul dengan cepat. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian meliput Hun Tiandi. "Haha, sepertinya kamu telah membuat rencana diam-diam selama bertahun-tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya tanpa sadar telah dikendalikan olehmu." Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenalnya ini. "Hah? Lupakan para tetua ini. Sebagian besar anggota klan-klan Hun memiliki segel garis keturunan yang saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apa menurutmu aku tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian besar." Api pelahap nihiliti tertawa dingin. "Awalnya, saya tidak akan melakukan hal ini. Namun, kamu sebenarnya berencana membunuhku. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Menderita kerugian serius." Hun Tiandi menggelengkan kepalanya. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. "Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Dirimu saat ini juga bisa melupakan pertarungan denganku. Itu hanya bunuh diri." Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari teratai darah. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meletus. Susunan api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelannya. Aura yang sepertinya melampaui dunia ini tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa muncul dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang! Lautan darah di bawah lusinan tetua dari klan Hun melonjak. Akhirnya terbungkus gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang dapat mendengar banyak suara teredam yang muncul. Tubuh mereka meledak menjadi cipratan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari klan Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. "Kamu sudah berhasil?" Api pelahap nihiliti akhirnya memucat karena keterkejutannya setelah merasakan aura luas dan perkasa yang melampaui dunia. "Aku sudah berhasil selama setengah bulan dan aku hanya menunggumu." Hun Tiandi menjilat bibir merah cerahnya. Telapak tangannya diarahkan ke api pelahap nihiliti sebelum meraihnya dengan lembut. "Untuk memberi selamat padaku karena berhasil menjadi elit Dou di pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan aku api esensimu." Hun Tiandi, nyawa anggota klan Hun itu bisa kurenggut hanya dengan satu pikiran. "Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang." Api pelahap nihiliti meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak setelah mendengar ini. Dia menoleh dan menatap api pelahap nihiliti dengan ekspresi aneh. Dia berkata, "Kamu sudah lama bersamaku. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak mengetahui karakterku." Api pelahap nihiliti merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. "Datanglah kemari." Namun, saat api pelahap nihiliti telah memahami hal ini dan berencana untuk melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak dapat lagi bergerak. Meledak! Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke api pelahap nihiliti. Tubuh yang terakhir meledak. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat ia dengan gila-gilaan terbang ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meletus. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. "Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku." Hun Tiandi dengan anggun mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangan setelah dengan mudah menelan api pelahap nihiliti ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat.
Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang berisi rasa haus darah yang tak ada habisnya bergema di dataran tengah dengan cara yang luas dan kuat. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa. Hun Tiandi, dia telah berhasil. Ekspresi Guiyuan dan Jukun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat diangkat. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jiwa mereka bergetar di tempat itu. Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Doudi. Satu-satunya orang di dalam awan darah yang bisa menjadi elit Doudi tentu saja adalah Hun Tiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa. Suara yang besar dan kuat dipenuhi dengan aroma berdarah, turun dari langit dan bergema di setiap sudut dataran tengah saat ekspresi Guiyuan dan Jukun berubah. Hun Tiandi. Area di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama ini, yang saat ini dianggap sebagai iblis. Semua orang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Dengeng-dengungan. Sirene peringatan yang tergesa-gesa terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Pasukan aliansi bergegas keluar dari berbagai tempat dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu berubah menjadi kumpulan pasukan hitam yang kuat yang melayang di langit. Tentara aliansi jelas telah menjalani cukup banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Cara tentara bertindak saat ini melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan masa lalu. Aura mereka juga tampak menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar berwarna hitam yang melayang di udara. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan semua orang merasa sedikit tenang meskipun semua orang memahami bahwa jaminan ini sangat lemah. Guiyuan, Jukun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Pada saat ini, aroma darah di dunia tampak jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Hun Tiandi. Guiyuan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa jengkel dan kegelisahan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, persiapkan dirimu." Tentara aliansi segera berteriak setelah mendengar ini. Aura mereka cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Douki ini kemungkinan besar akan dikuasai oleh Hun Tiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan mati. Yan Jin berbicara dengan suara serius. Jika tidak terjadi apa-apa, ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Guiyuan dan yang lainnya mengangguk pelan. Hun Tiandi telah tiba sambil ditemani oleh kekuatan Doudi. Hanya dia sendiri yang mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam perang yang telah berlangsung lama ini. Apakah ada kabar dari Xiao Yan? Lei Ying bertanya. Tidak. Guiyuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Warisan dewa kuno bukanlah lelucon. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Lei Ying tertawa getir. Guiyuan terdiam beberapa saat sebelum berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya harapan kita yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke kelas Doudi barulah kita bisa melawan Hun Tiandi. Kalau tidak, bahkan jika kita memanggilnya keluar sebelum itu akan sia-sia. Pada saat itu, kami hanya akan mengubur satu-satunya harapan kami. Yan Jin dan yang lainnya menghela nafas pelan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Mereka juga memahami bahwa Guiyuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa generasi muda dari 3 klan kami telah dipindahkan. Setidaknya sedikit dari garis keturunan kita akan dipertahankan. Oleh karena itu, meskipun kita gagal hari ini, selama Xiao Yan bisa berhasil, garis keturunan ketiga klan kita akan tetap berlanjut. Guiyuan berbicara dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, kita tidak boleh memanggil Xiao Yan sebelum dia berhasil. Kamu benar. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Klan Lei kami tidak memiliki siapapun yang takut mati.
Bahkan jika Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Doudi, klan Leiku masih berani melawannya. Lei Ying mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Gu Yuan tersenyum tipis. Riak di hatinya juga perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap awan darah tebal. Saat ini, sudah waktunya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh. Aroma darah yang pekat melayang di langit. Namun, keheningan seperti ini tidak membuat seseorang menjadi rileks. Ini karena semua orang bisa merasakan badai yang akan segera terjadi. Keheningan yang menekan berlanjut selama sekitar 1 jam. Akhirnya, riak-riak muncul di dalam awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan-lahan terbelah di depan mata banyak orang. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul. Sosok-sosok yang mengendarai kabut hitam berkerumun ke segala arah dari awan darah seperti air banjir. Akhirnya, mereka melayang keluar dari penghalang pertahanan yang besar. Mata mereka sangat dingin ketika mereka menatap kerumunan orang berkulit hitam di dalam. Klan Hun akhirnya tiba. Ekspresi banyak orang menjadi agak pucat ketika mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meski mereka sudah mengantisipasi adegan ini, namun hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya ketika momen ini akhirnya tiba. Pasukan klan Hun ditangguhkan di langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah seperti sekelompok serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalan terbentuk di dalam pasukan. Segera setelah itu, warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu, ia berubah menjadi teratai darah, yang dipenuhi aura berdarah tak berujung, dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai darah tergantung di langit. Sesosok manusia dengan rambut acak-acakan berdarah duduk di atasnya. Bau busuk berdarah yang memenuhi langit telah mencapai tingkat ekstrim. Akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di mana-mana. Hujan darah turun dan berceceran ke penghalang pertahanan. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya menatap tajam ke sosok manusia yang duduk di atas teratai darah. Kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat. Aura itu terlalu menakutkan. Gu Yuan, kamu kalah. Hun Tiandi duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berdarah di belakangnya menari tertiup angin. Mata merah itu tersenyum menatap kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan sambil perlahan berkata. Mata Gu Yuan tenggelam. Dia berteriak, Hun Tiandi, klan kuno telah lama mengadakan perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat biasa. Tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan. Lelucon yang luar biasa. Hun Tiandi tertawa pelan. Segera, tubuhnya perlahan berdiri dari teratai darah. Dia tampak seperti penguasa dunia yang menghadap ke daratan. Aku yang sekarang telah melampaui dunia ini. Siapa yang bisa menghukumku? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, benua Douqi akan menjadi milik klan Hun saya. Suara Hun Tiandi mengandung rasa haus darah yang tak ada habisnya saat bergema di langit. Hal ini menyebabkan ekspresi semakin banyak orang menjadi pucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika mereka benar-benar menguasai benua Douqi, kemungkinan besar setiap orang harus hidup dalam ketakutan yang tiada akhir dan terus-menerus di masa depan. Saya adalah pemenang terakhir perang ini. Cahaya darah melonjak di mata Hun Tiandi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah, yang melindungi banyak orang. Tiba-tiba telapak tangannya terkepal. Gu Yuan, mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingiku, aku akan mengizinkanmu menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini. Hujan berdarah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis. Garis darah melintas di langit secepat kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah itu lewat. Ruang itu sendiri telah langsung terpotong. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan di bawah, yang dibangun oleh gabungan banyak ahli, tidak menciptakan riak apapun karena hanya meledak di depan banyak mata yang tertegun.
Semua orang menjadi bosan ketika mereka melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma berdarah menyebabkan mereka merasakan kematian mendekat. Hanya serangan acak dan pertahanan yang dibentuk oleh Jukun dan banyak pasukan aliansi bersatu. Ekspresi kelompok Guiyuan menjadi jelek saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga menjadi sangat murung. Kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan membuat mereka bergidik. Dalam formasi, ekspresi Guiyuan muram. Tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Meskipun dia sadar dengan jelas bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia harus tetap bertarung sampai akhir. Pasukan aliansi yang padat juga berteriak dengan marah setelah mendengar Guiyuan berteriak keras. Tangisan mereka mengguncang daratan. Douqi yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Momentum tersebut bahkan berhasil menghamburkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gudi. Tubuh Guiyuan melayang di Douqi yang luas dan tak ada habisnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya telah diubah. Douqi berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi cermin energi kuno yang berukuran puluhan ribu kaki. Setelah mengumpulkan Douqi dari begitu banyak ahli, kehancuran seperti riak yang mengerikan segera muncul dari dalam cermin kuno. Guiyuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka melancarkan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Guiyuan memuntahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi muncul. Darah tersebar ke cermin cahaya. Segera, cahaya muncul darinya. Astaga! Guiyuan memasang ekspresi serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Akhirnya, seseorang dapat melihat cermin cahaya energi bergetar hebat. Pilar cahaya berukuran ratusan ribu kaki tiba-tiba meletus. Bahkan udaranya sendiri hancur kemanapun pilar cahaya itu lewat. Pilar cahaya telah menembus seluruh langit. Itu terlihat jelas di seluruh dataran tengah. Hati semua orang terangkat saat ini. Bahkan Hun Tiandi kemungkinan besar akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu, bukan? Hun Tiandi, yang berdiri di atas teratai darah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya menakutkan yang menuju ke arahnya dari bawah. Jarinya direntangkan dan ditekan dengan lembut. Pecah. Sebuah kata lembut terdengar dan pilar cahaya seperti naga yang marah tiba-tiba berhenti ketika jaraknya masih sekitar 10 kaki dari Hun Tiandi. Jari Hun Tiandi itu juga dengan lembut mendarat di pilar cahaya. Ledakan. Bahkan riak energi sedikit pun tidak terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampaknya sangat menakutkan itu runtuh 1 inci demi 1 di bawah mata tertegun itu. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit. Guiyuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Hun Tiandi melihat ekspresi jelek Guiyuan di bawah. Dia tersenyum tipis sambil berkata perlahan. Hujan darah turun dari langit ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya menjadi merah pada saat ini. Apakah ini kekuatan dari Dou di elit? Bahkan hati Guiyuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan mengerikan itu dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan begitu mudahnya. Pantas saja sangat sulit mencapai level ini. Kesenjangan antara keduanya seperti dua dunia yang sangat berbeda. Kamu sebenarnya berfantasi menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini? Mata merah Hun Tiandi menatap Guiyuan. Nada suaranya mengandung sedikit ejekan. Dia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah keluar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat gunung di bawah dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di atasnya langsung dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri atau melawan. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah saat melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Tentara aliansi ini tampak sangat tidak berarti saat ini. Guiyuan, aku telah memberimu kesempatan saat itu. Sayangnya, Anda tidak mengambilnya. Mata darah Hun Tiandi menatap Guiyuan sambil berkata perlahan. Biarkan semuanya berakhir di sini. Hun Tiandi mengagumi banyaknya wajah yang mengandung kengerian dan keputusasaan. Tiba-tiba merasa sedikit malas. Hal-hal yang menurutnya sulit untuk ditangani saat ini mengalami kesulitan untuk menarik perhatiannya.
Seorang elit Dou Di sama seperti dewa dunia ini. Semua orang seperti semut di matanya. Jari panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara. Dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah yang tak ada habisnya berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung menuju Gu Yuan. Hati Gu Yuan kaget saat melihat Hun Tiandi menyerang. Dou Qi di dalam tubuhnya buru-buru bersiul. Namun, dia bersiap untuk menggerakkan energi alam untuk melakukan pertahanan ketika Hun Tiandi tersenyum. Dia menekan jarinya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Setelah suara ini terdengar, Gu Yuan segera terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Gu Yuan terkejut. Alasan seorang elit Dou Sheng begitu kuat bukan karena kekuatan Dou Qi mereka yang besar. Sebaliknya, itu karena mereka dapat menggerakkan energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan elit Dou Sheng. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Gu Yuan. Gu Di menghancurkan jari hitam. Perubahan tak terduga ini membuat seseorang merasa terkejut. Namun, Gu Yuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa ia tidak mampu menggerakkan energi alami, Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Teriakan pelan terdengar. Dou Qi yang mengerikan berkumpul menjadi jari yang besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu, ia dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Bang! Cahaya darah dan jari besar yang nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Gu! Pertahanan Dou Qi yang tampaknya sulit meledak dengan cepat dan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya, cahaya darah itu dengan kejam menghantam tubuh Gu Yuan sesaat kemudian. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya, Jukun turun tangan dari belakang, membantunya menstabilkan tubuhnya. Eksistensi Dou Di mendominasi dunia ini. Kamu terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depanku. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah tebal di langit. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergejolak. Tiba-tiba terdengar suara petir. Petir besar berwarna darah turun dari langit. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Ambil formasi dan serang. Gu Yuan buru-buru menghapus bekas darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara keras. Jika petir darah ini dibiarkan menyerang, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Pasukan aliansi dengan cepat memusatkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Gu Yuan. Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul menjadi naga Dou Qi yang besar. Ia kemudian menyerang ke depan dan dengan kejam bertabrakan dengan petir berwarna darah. Bang-bang! Kedua makhluk besar itu bertabrakan di langit. Cahaya terang yang menyilaukan menyinari setiap sudut Central Plains. Namun, keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menghamburkan naga Dou Qi yang besar itu. Gu! Ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar itu menghilang. Semuanya memuntahkan seteguk darah bersama-sama. Jelas sekali, mereka terluka akibat serangan balasan tersebut. Hanya satu orang yang mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Dou Di sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan seperti itu. Gu Yuan dan Jukun saling bertukar pandang. Mereka menyadari keterkejutan di mata pihak lain. Meskipun mereka sudah menduga bahwa elit Dou Di akan sangat menakutkan, mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak mampu menghentikan Hun Tiandi. Dou Di terlalu menakutkan. Wajah Yan Jin dipenuhi kepahitan. Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang menghadapi kekuatan seperti itu. Terlepas dari apa situasinya, kita akan bisa membalikkan keadaan selama kita bisa menundanya sampai Xiao Yan muncul. Gu Yuan mengatupkan giginya dan berkata. Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir mendengar ini. Bukannya mereka ingin menunda masalah ini. Namun, di hadapan kekuatan absolut Hun Tiandi, semua tindakan mereka tidak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda lebih lama lagi.
Aku bisa merasakan segel naga yang kutinggalkan di tubuh Xiao Yan menjadi semakin samar. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit Do Usheng biasa. Xian di sampingnya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui situasi sebenarnya Xiao Yan, dia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Guiyuan bergetar mendengar ini. Mata mereka yang awalnya sedikit suram menunjukkan ekspresi gembira. Ini mungkin adalah berita terbaik yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu, kita harus memblokir orang ini hari ini apapun yang terjadi, Jukun mengangkat kepalanya. Dia memandang Hun Tiandi, yang tampak sedikit jahat saat dia berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Guiyuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya. Jukun tidak menunggu balasan dari Guiyuan setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar, yang ukurannya membuat orang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Kekuatan naga yang besar dan kuat itu nyaris tidak berhasil menyebarkan sebagian bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga kuno, Hun Tiandi memandangi naga besar yang melayang di langit. Beberapa ketertarikan muncul di matanya. Dia tertawa, saya membutuhkan seekor kuda sekarang karena saya telah maju ke kelas Doudi. Jika kau tunduk padaku, aku bisa melindungi suku naga hampa kunomu. Apa yang kamu katakan? Bang! Jukun tidak menjawab setelah mendengar perkataan Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu keemasan melesat dengan kejam ke arah yang terakhir sambil disertai dengan kekuatan destruktif. Orang yang keras kepala. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di mana-mana. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan gaya seperti hantu. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Mengaum. Rasa sakit hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Jukun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan uang itu sendiri hancur setiap kali ia berguling. Ledakan. Mata darah Hun Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak kakinya dengan kejam. Tubuh berukuran puluhan ribu kaki itu telah diserbu dengan paksa oleh tubuhnya hingga jatuh dari langit. Itu menghancurkan pegunungan di bawahnya menjadi jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa Jukun pun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Pertarungan yang tidak menarik. Tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke teratai darah. Dia melirik wajah-wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, teratai darah menopangnya saat dia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama Central Plains. Oleh karena itu, tempat ini harus dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, dia mengarahkannya ke arah awan darah yang tersebar di seluruh dataran tengah. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Bang! Awan darah tebal tiba-tiba bergejolak saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi kekerasan yang membuat seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata, kilatan merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dan muncul di dalam awan darah. Bang bang bang! Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif, baru saja muncul ketika menghantam dataran tengah di bawah dari segala arah. Segera, seluruh dataran tengah bergetar saat ini. Tanahnya terbelah. Setiap titik di mana petir darah turun akhirnya hancur dengan sendirinya karena suara yang dipancarkannya. Ini termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Mayat jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah berlumuran darah kental. Banyak orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi. Adegan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba. Bajingan!
Mata Guiyuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini. Banyak ahli dari aliansi yang tersambar petir darah. Tanpa kecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Hahaha. Cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dia melihat dataran tengah yang berlumuran lautan darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara yang dipenuhi petir darah. Seolah-olah dia adalah iblis pemusnah dunia yang telah keluar dari negeri iblis. Semua kekuatan, mundur dan bertahan. Suara Guiyuan sedikit serak saat dia berteriak. Di bawah petir darah yang turun, pasukan aliansi berakhir dengan kematian dan cedera yang mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang mati di dalamnya. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan melawan dengan tegas. Xian dan wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang gigi mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka dengan erat. Situasi ini bahkan menyebabkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Cailin memeluk Xiao Xiao erat-erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkan yang terakhir menyaksikan pembantaian berdarah seperti itu. Mumi, apakah ayah akan muncul? Wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Cailin. Tubuh kecilnya bergetar lembut. Xiao Xiao yang baik. Ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Cailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan muncul dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Kekuatan ini telah jauh melampaui miliknya dalam waktu singkat. Bum bum. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya langsung menjadi 1 inci lebih tinggi. Aura mereka juga melonjak dengan gila-gilaan. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Dou di tubuh mereka telah diaktifkan. Guiyuan terkejut saat menyaksikan adegan ini. Kegembiraan liar muncul di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan lapisan api cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang sangat besar yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari Istana Langit. Bang-bang! Petir darah dengan kejam menghantam penghalang api. Namun, tidak mudah hancur seperti sebelumnya. Sebaliknya, nyala api itu bergejolak dan membakar darah yang menyambar itu hingga tidak ada apa-apanya. Api bergulung di langit. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api cemerlang. Wajah Guiyuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk karena selamat dari bencana saat mereka melihat sosok api. Xiaoyan, kita sudah mencapai batas kita. Segala sesuatunya harus bergantung pada Anda.